Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang saya sayangi dan semoga dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak lewat online. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas adab bergaul dengan orang yang lebih tua dan adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti pemimpin, kepala, penasehat. Pada umumnya dalam masyarakat kita, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga, atau tugas merupakan setiap orang yang bertanggung. Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak atau ibu. Ada 3 kelompok yang disebut orang tua dalam ajaran Islam yang harus kita hormati dan kita muliakan, yaitu bapak ibu yang melahirkan, yaitu bapak ibu kandung. Kedua, bapak ibu yang mengawinkan, yakni bapak ibu mertua. Ketiga, bapak ibu yang mengajarkan, yakni bapak ibu guru. Betapa mulianya kedudukan kedua orang tua, sehingga Allah memerintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian bagaimana tata cara bergaul dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua? Pertama, harus bersikap sopan. Seorang muslim akan menampakkan perhatian kepada orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan rasa mulia, sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mudahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Kedua, berkata santun. Sikap santun kepada orang tua atau orang yang lebih tua diantaranya adalah jangan bersuara lebih keras dari suara mereka, jangan memutus pembicaraan mereka, jangan mendustainya, jangan mengganggu mereka saat sedang tidur, jangan pernah meremehkan mereka. Ketiga, menolak dengan halus perintah buruk. Taat kepada perintah orang tua adalah hanya pada hal-hal yang baik saja. Perintah orang tua yang bertentangan dengan agama tidak layak untuk ditaati. Namun kita harus menolak dengan halus dan memberi penjelasan.
sehingga akan meminimalkan terjadinya konflik dengan orang tua. Keempat, menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya yang menghormati orang yang lebih tua dengan penuh rasa hormat akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Anas, "Ya Anas, waqir kabir warhamis shaghir, turafiqni fil jannah." Hormatilah yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Kelima, memuliakan tokoh masyarakat. Orang yang memiliki jabatan dalam satu birokrasi pemerintahan mendapatkan hak untuk dihormati. Selain orang yang memiliki jabatan, tokoh dalam masyarakat yang dianggap memiliki peran penting juga harus kita muliakan dan kita hormati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum karimu qaumin fakrimu." Apabila pemuka suatu kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah dia. Keenam, mendahulukan orang yang lebih tua. Mengutamakan orang yang lebih tua dan memberi kesempatan kepada mereka lebih dahulu dalam urusan-urusan duniawi sangat dianjurkan dalam agama. Rasulullah bersabda, "Amarni Jibril an uqaddimal akabir." Maka Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastannu fa'ata akbaral qaumi wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarni an ukabbira." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai siwak, lalu beliau memberikannya pada orang yang lebih tua dari satu kaum, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya maka Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua." Poin ketiga, larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Pertama, durhaka kepada orang tua. Manusia yang paling layak untuk ditaati adalah orang tua, karena mereka adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Namun taat kepada orang tua hanyalah dalam hal yang baik, yang tidak menyimpang dari perintah Allah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan melaknatnya dan mengharamkan surga baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pula pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kedua yang dilarang adalah bersikap arogan. Sikap arogan adalah sikap kesombongan diri terhadap orang lain karena kelebihan yang dimiliki seperti kekayaan, kepandaian, ketampanan, kecantikan, kekuatan fisik yang sebenarnya untuk menutupi kelemahannya yang lain. Sikap arogan dapat mematikan mata hati dalam menerima kebenaran. Kesombongan membuat manusia menolak kebenaran. Hal itu dilakukannya tiada lain karena sifat angkuh dan takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innash syaitana yanzaghu bainahum. Innash syaitana kana lil insani 'aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 52.
Kemudian berikutnya bagian kedua, adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda atau pemuda mendapat perhatian yang cukup besar dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam bahasa Arab, kata pemuda disebut dengan syabun atau fata, seperti istilah fata dalam surah Al-Anbiya ayat 60. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kemudian hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan seterusnya, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana aturan dan tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Pertama, memberi nasihat. Pemuda adalah orang yang masih memiliki semangat dan idealisme yang tinggi sehingga mampu untuk menggerakkan sebuah perubahan. Tapi bersamaan dengan itu, masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan untuk memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, perlu mendapat nasihat dari orang yang lebih tua. Kita harus selalu memberi nasihat kepada para pemuda karena mereka adalah penerus setelah para orang tua meninggal dunia. Waktu mereka harus terjaga dari hal-hal yang merusak dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan rajin beribadah, belajar ilmu, puasa sunnah dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai baginya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memererat persaudaraan. Orang yang muda adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, karena ia generasi penerus dari generasi yang lebih tua. Maka menasihati orang yang lebih muda agar ia berjalan sesuai dengan tuntunan agama sehingga ia menjadi orang yang berguna adalah kewajiban orang tua. Dengan demikian terjadi keharmonisan hubungan antara individu yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 92. Kemudian cara bergaul dengan pemuda yang ketiga adalah memberi perhatian dan kasih sayang. Orang-orang muda membutuhkan perhatian orang yang lebih tua karena mereka belum dapat berdikari. Orang yang lebih tua memperhatikan kebutuhan mereka yang muda. Mereka memerlukan perhatian, di antaranya adalah dengan mencari informasi latar belakang mengapa mereka berperilaku demikian, dan menunjukkan sikap secara langsung berupa kasih sayang.
dengan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Anas, waqtil kabir warhamis shaghir, turafiqni fil jannah." Wahai Anas, hormatilah yang lebih tua, sayangilah yang lebih muda, maka kamu akan menemaniku di surga. Yang keempat, memberi teladan yang baik. Sebagai orang generasi tua harus memberi teladan yang baik, memberi contoh yang baik supaya ditiru oleh para pemuda. Yang kelima, membina, membimbing dan memberi kesempatan untuk berdedikasi. Pemuda generasi penerus bagi peradaban manusia pada masa yang akan datang. Di pundak mereka akan tumbuh para ulama, ilmuwan, para reformis, para mujahid, dan peran-peran lain dalam rangka membangun bagi suatu bangsa. Jika mereka baik, lingkungannya akan mendapatkan kebaikan. Yang keenam, memberikan penghargaan atas capaian prestasi. Agama Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk saling menghargai satu sama lain. Sikap senantiasa menghargai orang lain itu didasari oleh jiwa yang bersih, di mana seseorang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar dirinya sendiri, baik terhadap orang maupun karyanya. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bekerja sebagai wujud penghargaan terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir, larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang pertama, minta dihormati. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian apatis terhadap pemuda, salah paham atas aktivitas pemuda. Maka kalau terjadi kesalahpahaman, misalnya dilihat ada sesuatu yang salah dari diri pemuda, harus kita diskusikan. Ini kok begini kenapa? Ya jangan langsung diponis, kamu kena sini. Ya, nanti mereka akan akan frustasi, kemudian tidak mau dekat dengan yang lebih tua, sehingga nasihat-nasihat orang tua mungkin tidak akan diterima. Tapi kalau setiap kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, kemudian didiskusikan dengan baik, kemudian cari solusi yang baik, maka para muda akan taat, akan hormat kepada yang lebih tua. Oke, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.